Kembali lagi di channel GM Tech Project. Saya Denis Awi, salam hor hor hor. Di video kali ini, GM Tech Project akan membahas tuntas atau mengulas tentang CB-DOHC yang keluaran dari GM Tech Project langsung. Di sini CB ini kepemilikan dari saya pribadi. CB ini memiliki nama atau saya beri nama CB Megatron. Simak videonya. Di video kali ini akan sedikit berdurasi panjang. Stay tune di video kali ini spesial karena saya akan menceritakan dari awal CB ini ada hingga bertransformasi hingga sekarang ini seperti itu. Dulu saya mendapatkan CB saya dari Mas Pampam, yaitu anggota CB Lokomotif Ambarawa atau CBLA dengan surat GL 191. Terus untuk spek singkat motor saya dulu masih menggunakan Buring Tiger, kemudian krok as series langkah Tiger. Untuk kop masih menggunakan GL 100. Dulu motor ini sebelumnya belum plat AA Magelang Kota, tapi dulu masih plat AD Karanganyar. Jadi saya mutasi atau balik nama motor saya ini dari Karanganyar ke Magelang. Dengan seiringnya waktu, CB saya itu mengalami banyak trouble seperti tangki bocor salah satunya. Di situ yang dulunya tangki saya masih imitasi, kemudian saya beralih atau menggantinya dengan tangki original 76. Kemudian saya mengupgrade pengereman belakang menjadi RE King. Terus piringan depan yang dulunya Ninja saya ganti menjadi piringan dan tromol Mega Pro. Ya, dari merubah tangki itu tema dari motor saya menjadi berubah, yaitu menjadi CB yang berwujud karat. Di situ saya menggunakan cukup lama karena belum merasa ingin upgrade ke yang lain-lain seperti itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun itu juga di motor saya juga ada upgrade sedikit di bagian suspensi depan atau shock depan menggunakan yaitu Tiger lama. Di situ saya mendapatkan shock itu dengan harga 350.000. Itu as dan bottom saja seperti itu. Terus diaplikasikan di CB saya selama ya mungkin 2 tahunan lah, 1 tahun 2 tahun lah dipakai di motor saya seperti itu. Kita sekarang masuk ke proses upgrade bisa jadi seperti ini. Dulu saya terinspirasi dari suatu gambar di Instagram, itu CB DOHC juga menggunakan Buring Kop CBR juga.
itu orang Sidoarjo yang bernama Muhammad Ardi. Di situ saya melihat motor dia itu terasa pengen buat seperti motor itu supaya menjadi lebih garang, lebih besar seperti itu, terlihat lebih besar. Dengan berjalannya waktu saya membongkar atau merestorasi motor saya semuanya. Dari awal itu saya proses pemotongan rangka atau merapikan rangka. Di situ saya memasang manisan belakang, manisan rangka belakang dan manisan rangka depan. Kemudian saya memundurkan sedikit sudut rangka depan untuk sedikit lebih mundur. Saya di situ menyontoh rangka asli CBK2. Kemudian setelah rangka selesai, di situ saya kemudian mencari barang lagi, menemukan tangki. Di sini saya menggunakan tangki CB125 tahun 74. Di situ saya mendapatkan dengan harga fantastis, cukup murah sekali. Di waktu itu saya mendapatkan tangki tersebut dengan harga 250 lah. 250, kemudian saya benahi, habis sekitaran total semua itu 400.000. Jadi tangki sudah selesai, tidak ada bocor. Terus untuk sok depan saya mengaplikasikan sok Ninja R. Di situ saya waktu itu menemukan sok depan ini dari kakak saya, itu dengan harga 1.200.000. 1.200.000 T satu set dengan T-nya. Namun di situ saya waktu ingin memasang kan kurang ada pasukan dana. Di situ saya memutar otak saya bagaimana bisa memasang, bisa PNP di rangka saya itu dengan cara T Ninja saya tukarkan dengan T Scorpio yang sudah PNP. Kemudian agak naik sedikit, saya menggunakan HM24, batok lampu HM24. Saya mendapatkan batok itu dari teman saya dengan harga 200.000. Kemudian di atas sedikit saya menggunakan Speedo CBR 150 Airlet yang new, yang ada fairingnya itu. Saya sedikit mahal mendapatkan Speedo ini dengan harga 700.000. Kemudian di handle kopling dan handle rem atau master rem saya menggunakan Niskin Thailand. Di situ saya membeli dengan harga satu paket dengan holder Honeywell. Di situ saya mendapatkan harga itu sekitar 1 jutaan lah, 1 jutaan lebih sedikit. Kemudian di slebor depan saya menggunakan slebor Ninja R, itu bawaan dari shock yang saya dapat. Kemudian turun di tromol. Di tromol saya menggunakan tromol Supra, namun di custom menjadi baut 6 karena saya di piringan menggunakan piringan TZM atau piringan besar. Saya menggunakan piringan besar. Kemudian di kaliper atau kepala babi saya menggunakan Jupiter Z. Kemudian mundur sedikit, saya mengganti atau mengaplikasikan arm kasih di CB saya. Nah, di sini ada bedanya dari CB-CB lainnya. Karena apa? Di CB saya ini arm kasihnya saya tidak potong karena menurut saya kenyamanan arm kasih dipotong dan tidak dipotong, saya menggunakannya nyaman untuk tidak dipotong seperti itu. Kemudian di tromol belakang saya menggunakan custom, yaitu pelek CB150R
tahun 2013 saya potong menjadi tromol, saya bubut. Itu saya membubut tromol itu dengan harga 50.000. Kemudian untuk pengereman belakang kaliper saya menggunakan Ninja 1 set dengan masternya. Kemudian piringan saya menggunakan Tigrevo. Sama soalnya. Itu sudah 1 set seperti itu sama. Kemudian di shock belakang saya menggunakan shock Answer dengan ukuran 340. Kemudian di stop lampu saya menggunakan BSA. Di CB saya menggunakan jok nganjukan. Terus di slebor belakang 125. Tapi di sini slebor saya masih imitasi karena dana yang tidak cukup seperti itu. Kemudian mesin ya, kita masuk ke mesin. Di mesin ini saya restorasi semua dari mesin yang kemarin. Contohnya di Buring Kop saya menggunakan CBR. Itu CBR tahun 2007 Thailand atau build up. Kemudian di proses pemasangan ini saya mendapatkan mesin itu di harga 2,7 juta. Itu satu gelundung, satu set semua. Saya hanya menggunakan Buring Kop dan radiatornya saja. Di seker saya menggunakan Tiger, terus kemudian liner saya juga ganti Tiger. Namun di CB ini saya tidak mengecor atau tidak dicor secara permanen karena saya menggunakan plendes. Di ukuran plendes saya itu 2,8 cm, sekitaran 2,8 kalau enggak 2,7 cm lah seperti itu. Terus di krek as saya menggunakan krek as CG. Saya stroke dengan langkah 70. Kemudian di bagian kop saya masih menggunakan klep standar CBR. Noken juga masih standar. Namun di kop saya porting sedikit seperti itu. Di bak sebagian kanan saya menggunakan cukup nyeleneh di sini. Itu saya menggunakan bak kanan Nozomi roda 3 karena waktu itu saya sebenarnya ingin menggunakan water pump elektrik, namun ada kejadian water pump elektrik itu pecah, tidak kuat untuk menahan tekanan air radiator. Kemudian daripada saya ngecor cukup lama juga karena mesin sudah ingin dinaikkan, di situ saya memikir otak apa sih yang cocok atau PNP di crankcase CB seperti itu. Saya menemukan bak Nozomi ini dari orang Lampung. Itu dengan harga 200.000 sudah sampai rumah saya atau di Magelang, sampai Magelang. Kemudian ronsel, di dalamnya ronsel saya menggunakan ronsel Tiger. Untuk rasio, di rasio saya masih menggunakan rasio series, tapi kemungkinan saya akan upgrade lagi ke rasio K2 karena saya juga udah ada rasionya tapi belum ada waktunya untuk membongkar. Di bak kiri saya menggunakan series, set magnet dan spool seperti itu. Kemudian di pengapian saya di CDI menggunakan Suprafit. Kemudian kiprok saya menggunakan Supra. Ya, untuk full step saya menggunakan full step Kawasaki Blitz. Di situ saya mendapat harga 130 kalau nggak saya sedikit lupa itu harga 130 kalau saya tidak salah. Kemudian di knalpot dulunya saya sebelum ini, sekarang kan menggunakan knalpot Scorpio. Itu saya dapat harga Rp300.000. Kemudian untuk karbu saya menggunakan NSR PE28 asli copotan motor. Itu saya gratis soalnya
dari mekanik GMTech Project, karena waktu itu karbu saya bermasalah, NSR PE28 juga bermasalah, kemudian menggunakan PE28 NSR ini kepemilikan mekanik GMTech Project seperti itu. Terus untuk rating saya menggunakan Bonfree depan belakang, yang depan bulat, palu bulat, yang belakang palu kotak seperti itu. Kemudian di gas spontan saya menggunakan gas spontan Magura asli Jerman seperti itu. Nah, mungkin cukup segitu review motor kali ini. Tidak afdol kalau tidak dicoba atau di test ride motor ini. Mari kita test ride CB Megatron saya. Let's go. Ya, untuk test ride kali ini tenaga CB ini disesuaikan dengan karakter saya untuk berkendara. Di situ karakter motor ini cukup langsam atau tenaga hanya di atas, untuk bawahan kurang cepat-cepat. Kemudian untuk pengereman depan belakang sudah mumpuni dikarenakan double disc brake. Untuk mengurangi kecepatan sudah optimal. Kemudian ditambah dengan suspensi depan belakang cukup enak dikarenakan sok depan menggunakan sok Ninja dengan ukuran diameter 33 dengan tiang lebar, ditambah dengan sok belakang atau suspensi belakang yang dapat di setel ribbonnya seperti itu. Jadi tenaga atau test ride kali ini tidak bisa banyak diceritakan karena ya begitulah, tenaga dari motor saya tidak ada yang istimewa seperti itu. Ya, itu tadi review dan test ride motor DWC pribadiku. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Untuk sedulur-sedulur CB semuanya, jika ingin konten-konten apa lagi bisa komen di bawah. Kemudian jangan lupa follow Instagram GMTech Project. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang salah mohon dimaafkan. Saya Denny Sawi undur diri. Salam hor hor hor.